Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memulai perkuliahan manajemen strategi. Oke, kita mulai ya. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan terkait dengan strategi dan manajemen strategi. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan strategi dan manajemen strategi? Di sini kita akan bahas secara lebih rinci dan lebih lengkapnya. Sebelum kita mulai, itu ingin bertanya dulu nih. Yang kalian ketahui tentang strategi itu apa? Teknik. Oke. Coba diangkat tangannya ya menjawab. Apa strategi menurut Cynthia? Suatu teknik. Oke, teknik atau suatu teknik. Terus apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ya. Strategi itu kayak satu tata cara. Jadi semua jawaban adik-adik di sini sudah mendekati suatu kebenaran. Sekarang kita bahas lebih lanjutnya apa sih itu strategi, kemudian apa sih itu manajemen strategi. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini strategi itu pada dasarnya, pada awalnya itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos atau strategia. Strategos atau strategia ini digunakan oleh para militer dari Yunani itu untuk sebagai komando militer. Jadi pada awalnya digunakan ketika pasukan militer ini tempur, dia menggunakan strategi untuk mengalahkan lawannya. Oke, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau kita berbicara dalam perusahaan, jadi strategi ini digunakan untuk mengalahkan pesaing. Seperti itu. Jadi bagaimana perusahaan membuat suatu produk atau jasa, layanan jasa yang digunakan untuk mengalahkan para pesaingnya di industri atau di pasar. Jadi begitu. Itu strategi. Nah ini kemudian menurut The American Heritage Dictionary tahun 1976 di sini, bahwa strategi itu juga dikatakan sebagai ilmu dan seni dalam komando militer yang dirumuskan kemudian direncanakan. Oke, jadi pada awalnya strategi ini harus dirumuskan dahulu, kemudian direncanakan apa yang harus dilakukan. Begitu juga ketika ingin perang ya, ingin tempur, para komando militer dulu harus merencanakan bagaimana taktik kita untuk mengalahkan musuh. Bagaimana cara kita untuk melakukan penembakan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mungkin bersembunyi supaya tidak kelihatan musuh. Nah itu strategi. Nah begitu juga di dalam perusahaan, tapi kalau perusahaan kan tidak bertempur ya, dalam artian bertempur dalam dunia industri. Kalau perusahaan, bagaimana cara kita untuk membuat suatu strategi mengalahkan produk pesaing, gitu. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan laba, itu di dalam perusahaan. Ini disusun, kemudian direncanakan, diaplikasikan, dan selanjutnya nanti dievaluasi. Apakah strategi ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian manajemen strategi. Jadi itu mengambil ada dua para ahli di sini, ada menurut Fred dan David, ya. Kemudian ada menurut Hussein Umar. Pada intinya, mungkin nanti bisa kalian pahami sendiri, kalian bisa baca. Pada intinya dari dua pengertian ini adalah strategi itu direncanakan di awal, dibuat, disusun sedemikian rupa, dan itu harus bersifat umum. Bersifat umum mencakup seluruh lini perusahaan. Strategi yang dibuat setelah mempelajari strategi orang lain. Oke. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas karyawan. Ini jelas, jadi kalau manajemen strategi itu ada target yang harus dicapai. Jadi dengan adanya target, maka perusahaan juga bisa membuat produktivitas karyawan juga semakin baik. Kita harus menjual 100 unit. Jadi bagaimana caranya karyawan ini bisa mencapai target 100 unit dalam 1 bulan? Harus ditingkatkan produktivitas. Oke, caranya diberikan pelatihan juga. Oh ternyata 100 unit itu terlalu berat, karyawan kita masih belum mumpuni untuk mencapai 100 unit. Ayo kita berikan pelatihan.
ke depan itu seperti apa supaya karyawan ini tahu, tidak bekerja secara monoton saja. Jadi dia bisa tahu ke depan ancaman ke depan itu seperti apa. Ancaman dunia digital itu seperti apa? Kalau kita hanya berjualan melalui offline saja, door to door saja, mungkin kita kalah, gitu ya. Karena orang-orang sekarang lebih senang belanja online. Jadi harus perubahan ini harus tetap kita ajarkan, kita berikan kepada karyawan supaya tahu ternyata perubahan semakin hari semakin terus berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti maka akan kolaps. Oke, selanjutnya memberi pemahaman tentang reward and punishment. Siapa yang tahu reward? Reward itu apa? Hadiah. Punishment? Hukuman. Oke. Jadi dengan adanya manajemen strategi, kalau tidak bisa mencapai tujuan maka ada punishmentnya. Kalau bisa mencapai target tujuannya maka ada rewardnya. Bisa menjual 50 unit misalnya dalam 1 bulan, bahkan lebih ya, 100 unit 1 orang, itu pasti rewardnya akan disesuaikan. Tapi kalau misalnya kemudian strateginya juga bagaimana harus kita melakukan pemasaran, apakah kita ingin memperoleh keuntungan yang besar atau hanya jangkauan lokal saja, itu harus bisa dikonsepkan. Nah setelah itu, ini jangka berapa jam ya, 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan dari perbaikan. Oke, selanjutnya di middle level management ini harus kemampuan fungsional. Jadi dari atas tadi sudah dikonsepkan, di bawah harus mampu untuk melakukan fungsinya. Contohnya kalau dalam tubuh manusia, manajer bagian middle ini adalah mulutnya. Dia yang harus menyampaikan ke bawah. Oh ini strategi kita harus ke depan seperti apa. Nanti yang bawah ini harus melaksanakan. Middle management yang menyampaikan. Harus membuat strategi jangka menengahnya. Jangka menengahnya seperti apa. Kemudian di lower level management ini dia sebagai pelaksana atau operasional. Kalau dalam tubuh manusia dia diibaratkan sebagai kaki tangannya. Jadi setelah manajer memerintahkan, dia yang melaksanakan. Sebagai operasionalnya, sebagai pemasarannya, membuat rincian keuangannya, itu harus bagian lower level management. Paham ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan dalam manajemen strategi. Jadi di dalam manajemen strategi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada perumusan atau perencanaan. Yang kedua ada implementasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Jadi strategi itu pada awalnya dirumuskan. Kita bahas satu-satu ya. Dirumuskan di sini ada visi dan misi. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik membuat perusahaan atau bekerja dalam big company gitu ya, strategi yang pertama diterapkan adalah membuat visi dan misi di perumusannya. Jadi visi perusahaan itu apa? Kemudian visi diturunkan menjadi misi. Ya, visinya misalnya ingin menjadi big company di Asia Tenggara tahun 2050 misalnya. Nah dari visi itu dibuatlah misi. Apa yang harus kita lakukan pertama untuk mencapai big company di 2050 misalnya? Itu yang harus diturunkan. Jadi visi itu 1, kemudian diturunkan dengan misi 2, 3 atau 4, tergantung dari kebijakan perusahaan atau tergantung dari manajemen yang merumuskan strategi ini. Selanjutnya dari misi diturunkan menjadi tujuan perusahaan. Jadi dari misi 1, 2, 3, 4. Nah 1 itu tujuannya apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Tujuan ini bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek atau jangka menengah juga bisa. Selanjutnya dari tujuan dibuatlah analisis SWOT di sini. Apa itu SWOT? Strength, opportunity, threat. Oke. Apa itu strength? Weakness, opportunity, threat. Yang mana yang bagian internal perusahaan? Strength dan weakness. Jadi strength dan weakness ini bagian internal. Kalau eksternalnya opportunity dan threat. Oke, jadi strength dan weakness ini masuk dalam internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan. Apa yang dimiliki kekuatan perusahaan dan juga apa kelemahannya? Entah itu kekuatannya dari segi permodalannya mungkin, atau kekurangannya di situ,
atau mungkin dari sumber daya alam yang dipakai untuk berproduksi, atau mungkin dari sumber daya manusia. Itu maksud strength dan weakness. Kemudian opportunity dan threat-nya itu adalah bagian eksternal perusahaan yang bersaing, kemudian pemerintah dan kebijakan ekonomi lainnya. Nah itu harus dianalisis dulu. Setelah dianalisis, diketahui strength SWOT-nya itu baru dibuat strateginya. Strategi untuk mengatasi strength ini apa, untuk mengatasi weakness ini apa. Walaupun dia punya kekuatannya, kita punya kekuatan karyawan kita adalah karyawan yang kreatif dan inovatif. Apa strategi kita supaya dia bisa membuat produk yang bagus? Itu. Jadi setiap poin dalam SWOT ini harus ada strateginya. Ada namanya strategi SW, strategi strength weakness, ada namanya strategi SO, ada namanya strategi ST, ada namanya strategi WS, WO dan WT, gitu ya. Semua dipasangkan satu persatu. Mungkin di pertemuan depan kita akan bahas bagaimana bentuk dari strategi SW, SO dan ST dan lain sebagainya. Ya, dia ada analisis SWOT-nya untuk menganalisis dari strategi perusahaan tersebut. Kemudian dibuatkan strateginya. Ini di perumusan, setelah dibuat baru diimplementasikan. Diimplementasikan di sini ada tujuan berjangka. Jadi implementasi strategi ini harus ada jangka waktunya. Misalnya dalam 1 bulan ke depan strategi kita seperti ini, atau dalam 1 tahun ke depan strategi kita seperti ini. Itu harus berjangka yang nantinya akan dievaluasi lagi tingkat keberhasilan. Kemudian ada kebijakan dan program. Jadi dalam pelaksanaan ini ada kebijakan pemerintah, kebijakan manajer dan program-program apa yang ditetapkan. Kemudian di sini ada kepemimpinan dan motivasi. Jadi di dalam pelaksanaan itu gaya kepemimpinan seorang manajer itu juga berperan penting dalam suksesnya pelaksanaan strategi. Motivasi juga diberikan supaya karyawan lebih semangat. Karena tanpa adanya gaya kepemimpinan yang baik dan juga motivasi yang bagus, maka kinerja karyawan itu akan merosot. Ya, jadi harus diberikan motivasi. Ayo kita kejar penjualan yang lebih besar di bulan depan, misalnya. Jadi harus ada motivasi. Selanjutnya alokasi sumber daya. Tadi sumber daya permodalan tadi ya, sumber daya manusia dan sumber daya penduduk. Oke, selanjutnya di sini evaluasi strategi. Jadi setelah dirumuskan, diimplementasikan, lalu dievaluasi. Dievaluasi ini mengukur hasilnya. Apakah sudah baik enggak strategi itu, atau masih ada perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Kemudian ada feedbacknya juga, umpan balik dari karyawannya, di mana kendalanya, kemudian apa masalahnya, apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan atau kendala-kendala. Oke, situ ya. Lagi 2 slide. Oke, di sini ada model strategic planning namanya. Sama seperti tadi. Yang pertama harus disusun adalah visi dan misi, selanjutnya sasarannya atau tujuannya, selanjutnya strateginya seperti apa, kemudian implementasi, hasil output dan feedback. Feedback ini berguna ketika misalnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan ada feedback di mana letak permasalahannya, apakah di strateginya, atau mungkin di sumber daya manusia, atau mungkin di permodalannya yang kurang memadai, gitu ya. Contoh di sini ada contoh visi dan misi: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan lapangan kerja, itu contoh visi dan misi ya. Selanjutnya menciptakan nilai tambah. Nah, menciptakan nilai tambah ini bisa menciptakan nilai tambah produk, misalnya yang mungkin awalnya hanya produk minuman air mineral biasa ya, tapi setelah ada nilai tambahnya mungkin air mineral rasa stroberi gitu ya. Jadi harus ada nilai tambahnya. Kalau dalam bahasa ekonominya disebut economic value (EVA) ya. Anak manajemen keuangan harus paham. Semester depan ketemu manajemen keuangan ya. Kemudian contoh sasaran. Contoh sasaran ada kepuasan pelanggan, sasaran dan tujuan ya. Selanjutnya memaksimalkan profit, kemudian memaksimalkan nilai, kemudian ada tujuan. Jadi ini salah satu contohnya.
Kemudian contoh strategi analisis SWOT. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa harus analisis SWOT dulu, kemudian dibuatkan strateginya, baik dari lingkungan eksternal maupun internal. Lanjut, ini untuk contoh implementasi strateginya seperti apa, program yang dilaksanakan seperti apa, kemudian motivasi, gaya kepemimpinan itu semua ada di sini ya. Itu sudah disebutkan tadi. Dan selanjutnya yang terakhirnya alokasi SDM. Nah, alokasi SDM ini ada PUAC. Masih ingat apa itu PUAC? Apa? Jadi sumber daya manusia di sini itu harus berperan dalam PUAC ini. Siapa yang memplanning, siapa yang mengorganisir, siapa yang mengevaluating, dan siapa yang mengkontrol. Jadi di sini dialokasikan siapa saja yang berperan pada masing-masing fungsi manajemen. Oke? Selanjutnya ada hasil output. Jadi ini audit atas hasil kinerjanya. Oke? Kemudian itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Ada yang bertanya? Ayo, silakan. Oke, silakan. Bagaimana jika suatu perusahaan tidak menerapkan manajemen strategi? Bagaimana jika suatu perusahaan tidak menerapkan manajemen strategi ya? Ibaratnya gini, kalau ada kuliah, sekarang ikut kuliah manajemen strategi. Kalau dari awal di rumah tidak menyiapkan buku atau tidak menyiapkan pulpen, itu bagaimana kampus? Tidak bisa belajar dengan baik kan? Hanya mendengarkan saja misalnya masuk kiri keluar kanan begitu ya. Jadi tidak bisa ada yang diambil makna dari belajar itu. Nah itu sama seperti perusahaan. Kalau perusahaan tidak menerapkan manajemen strategi, dia akan istilahnya buta. Mau dibawa kemana perusahaan? Mau dibawa kemana hubungannya? Gitu ya. Mau dibawa kemana perusahaannya? Apa yang harus dilakukan untuk mencapai keuntungan? Punya tujuan dan ibaratnya dia tidak berjalan tapi tidak ada tujuannya mau kemana. Ya. Jadi strategi itu penting. Sama seperti tadi kalau di medan tempur tidak ada strategi, ibarat kita berperang hanya maju saja. Maju entah diserang dari mana, kita kan tidak tahu. Begitu. Ya, jadi kalah di tempat, gitu ya. Jadi harus ada manajemen strategi supaya tujuan perusahaan, target-target dapat tercapai dengan baik. Lagi satu, siapa pertanyaan? Ayo silakan yang ini cowok. Ya. Oke, pertanyaannya apa? Jadi apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan konsep manajemen strategi ini bagi perusahaan? Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Oke, jadi tadi mungkin sudah disebutkan ya, Ibu jelaskan kembali. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sumber daya manusia dari perusahaan itu sendiri. Karena tanpa adanya SDM, susah untuk menjalankan strategi. Selain itu juga sumber permodalannya. Cukup tidak modalnya kita membuat manajemen strategi. Jadi kalau misalnya kita ingin menjual 50 unit sepeda motor gitu ya, anggap saja begitu, 50 unit sepeda motor, cukup tidak kita punya stok 50 unit. Nah ini kan berbicara modal untuk memproduksi motor ya. Kemudian hal lainnya juga adalah perlengkapan atau peralatan di perusahaan kita. Kalau ingin target mencapai 50 penjualan, itu cukup enggak peralatan kita untuk memproduksi misalnya. Atau kita misalnya mengambil dari perusahaan lain, bagaimana ketersediaan dari perusahaan itu? Apakah bisa kita mengambil 50 atau lebih atau tidak? Ya, jadi semua hal itu harus dipertimbangkan. Bagaimana karyawannya, ahli nggak dalam memasarkan, ahli nggak dalam membuat keuangan menyusun seperti itu. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Nah ini tadi di tataran manajemen, top manajemen itu harus konsepnya secara menyeluruh. Ya, sudah disebutkan tadi secara menyeluruh dari segala aspek supaya strategi yang dibuat itu dapat dicapai sebagai dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Ya, oke, itu saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, Ibu tutup dengan para